Shalom adik-adik, damai di hati. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah, berjumpa lagi saat ini dengan Encik Tika Maniku. Encik mengajak kita semua untuk belajar bersama dalam Bina Anak Pelajaran 22. Nah, ada bawa Alkitab semua adik-adik? Nah, Tora akan baca firman Tuhan di saat ini yang terdapat dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-51. Ada bawa Alkitab tuh semua. Nah, sebelum kita membaca firman, mari kita minta kekuatan daripada Tuhan Yesus, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan, yang Engkau anugerahkan buat kami. Saat ini kami datang kepadamu, kami rindu untuk membaca firman. Berkati kami semua, tuntun kami dengan roh-Mu yang kudus, agar firman ini boleh kami mengerti dan boleh kami pahami. Dan berkati Encik Tika yang akan membawakan firman Tuhan di saat ini, biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah buat kami semua Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan sekali lagi di sore hari ini terdapat dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-31. Nah, Encik akan baca buat kita semua dengan judul Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, Ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikianlah firman Tuhan.
yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum Inci Tika membaca cerita, Inci Tika mau tanya dulu. Ada yang pernah merasa sedih dalam kehidupan setiap hari? Nah, ada. Oh, banyak. Adik-adik. Ketika kita merasakan kesedihan, toh, apa yang orang baking? Duduk diam. Oh, menangis. Oh, banyak sekali. Nah, adik-adik pernah Inci Tika lihat ada ini adik, dia kalau sedih dia cuma duduk diam, kasihan. Dia cuma maruku, dia ulang angka di kepala. Dia maruku, ulang begitu. Tapi ada juga orang yang ketika dia sedih, DP air mata langsung meleleh. Nah, kalau Inci Tika merasa sedih, Inci Tika paling suka sekali mau keluar air mata. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika adik-adik merasa sedih di rumah, toh pasti mama dan papa datang. Kenapa doi rasa sedih? Kita kuat suka beli ini, mama belum kasih beli pak kita. Nah, tuh mama semua bilang nanti kuat. Kalau mama ada doi dan papa, pasti mama mau beli. Toh ada tuh begitu mama dan papa aja hibur. Nah, sama seperti bacaan kita di saat ini dengan judul Yesus menjanjikan penghibur. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dalam pembacaan di saat ini dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 31. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, boleh orang baca dalam pasal-pasal sebelumnya bahwa banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus pernah membasuh kaki dari murid-muridnya sebelum ia disalibkan. Tuhan Yesus mengingatkan Yudas. Tuhan Yesus mengingatkan Petrus. Dan di pembacaan saat ini, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus, kalau adik-adik tahu, Tuhan Yesus ajak DP siapa kote? DP 12 murid. Tuhan Yesus ajak DP 12 murid ini untuk datang berkumpul pada malam itu, makan dan minum bersama. Inci mau tanya, ada yang masih ingat Tuhan Yesus murid-murid nama? Puji Tuhan, semua masih ingat. 12 murid Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu adik-adik, Tuhan Yesus ada bersama dengan ke-12 muridnya, sedang duduk makan dan minum. Nah, adik-adik tahu toh kalau di malam hari pasti keadaan terasa sepi, terasa sunyi. Beda dengan siang hari kan? Kalau siang hari ribut. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus duduk makan bersama dengan murid-muridnya, toh dalam keadaan tenang, sama dengan orang kan kalau di rumah. Di rumah ada makan malam pasti toh, dengan mama papa, oma opa, kakak adik toh. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, Ici mau tanya, pernah orang duduk makan bersama, kong tiba-tiba ada salah satu anggota keluarga yang tiba-tiba bilang, so DP waktu ini kita mau kasih tinggal pangoni. Tuh tak kaget pasti. Nah, sama halnya dengan Tuhan Yesus adik-adik. Pada malam hari itu Tuhan Yesus mengatakan, dengan tiba-tiba Tuhan Yesus bilang pada murid-murid, sudah tiba waktunya. Kalau aku akan meninggalkan kalian semua. Nah, DP murid-murid tak kaget, bertanya-tanya, apa Tuhan Yesus bermaksud? Tuh, ketika Tuhan Yesus melihat bahwa mereka bertanya dengan rasa kebingungan, Tuhan Yesus langsung bilang pada orang, kita mau kembali, toh, mau meninggalkan Pangoni untuk kembali ke rumah Bapakku. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, baku tanya lagi di DP murid-murid, kenapa kon Tuhan Yesus bilang begitu? Kong kalau misalnya Tuhan Yesus nggak ada, siapa yang mau batamang patorang? Toh, siapa yang mau jaga patorang kalau Tuhan Yesusnya ada? Semua baku tanya, aduh ndak bisa kita kalau ndak ada Tuhan Yesus toh, karena dorang so terbiasa adik-adik
bersama dengan Tuhan Yesus dalam waktu yang lama. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus pada saat itu juga menjelaskan kepada murid-muridnya, tenang ngoni, ketika kita tinggalkan pengoni, kita juga akan memberikan penghibur for ngoni, toh, penghibur yang selalu mengingatkan tentang firman Tuhan, toh, mengingatkan untuk taat kepada Tuhan. Bahkan roh penghibur ini juga yang akan menghibur pangoni semua di saat ngoni sedih, takut dan khawatir. Roh penghibur yang mau menghibur pangoni supaya ngoni terus bersuka cita. Tapi dalam kebingungan para murid Tuhan Yesus ini, adik-adik, mereka masih bertanya-tanya, tetapi siapa dang ini roh penghibur? Dorang bertanya karena dorang masih bingung. Apa Tuhan pemaksud? Ini roh penghibur yang mau gantikan Pak Tuhan Yesus. Nah, Encik mau tanya for adik-adik, siapa itu roh penghibur? Nah, roh penghibur adalah Roh Kudus. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, Roh Kudus adalah roh yang dikirim oleh Tuhan untuk menggantikan Tuhan Yesus untuk menjaga murid-muridnya pada waktu itu. Nah, ketika mendengar itu, murid-murid Tuhan Yesus merasa senang, adik-adik, ketika Tuhan Yesus menjelaskan itu kepada mereka. Yang mau ganti Pak kita, Roh Kudus. Nah, murid-murid Tuhan Yesus merasa senang, adik-adik. Dorang merasa bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka sendiri, tetapi ada pengganti untuk menjaga mereka, yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus juga menjanjikan kepada mereka bahwa Roh Kudus akan menjaga mereka sama seperti Tuhan Yesus telah menjaga mereka selama Tuhan Yesus di dunia ini. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus kasih roh penghibur yaitu Roh Kudus kepada murid-muridnya untuk menggantikan Tuhan Yesus di dunia. Tapi ada syarat. Tuhan Yesusnya nak kasih cuma-cuma, adik-adik. Ada syarat yang Tuhan kasih, yaitu ketika orang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus bilang pada pemurid-murid, ketika ngoni mengasihi Pak kita, bukan cuma hanya perkataan bilang kita mengasihi Pak Tuhan Yesus, tetapi juga melakukan perintahnya dalam kehidupan orang setiap hari. Adik-adik, jadi ketika Tuhan Yesus pemurid-murid bilang, Tuhan kita kasihi pangana, kita mengasihimu Tuhan, tapi tidak melakukan perintahnya, Tuhan Yesus bilang, ya, tidak bisa begitu. Kalau torang bilang torang mengasihi Tuhan Yesus, maka torang harus melakukan segala perintah Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, ketika torang bilang, Tuhan, aku mengasihi engkau, Tuhan bilang buktikan dengan torang perilaku setiap hari, maka Roh Kudus akan menuntun kita. Torang selalu bilang, Tuhan kita percaya Pak Tuhan, kita mengasihi Pak Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita pe kehidupan. Tapi adik-adik, buktinya kita sebagai manusia, kita tidak pernah melakukan hal yang Tuhan kehendaki. Orang cuma mampu mengatakan, tapi tidak bisa membuktikan lewat perbuatan, lewat tutur kata kita setiap hari. Bagaimana Roh Kudus mau tuntun Pak orang semua kalau orang cuma hanya bisa bilang orang mengasihi Tuhan, tapi tidak melakukannya. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, janji Tuhan buat orang semua, ketika orang mengasihi dan melakukan apa perintah Tuhan dalam kehidupan orang setiap hari, Tuhan berjanji Roh Kudus akan tetap tinggal, tetap diam dalam hati kita, dan akan terus menghibur kita, bahkan menolong kita semua dalam keadaan dan situasi sesulit apapun dalam kehidupan orang semua. Firman Tuhan berpesan buat kita semua, selalu melakukan
perintah Tuhan adik-adik. Ya, contoh dalam kehidupan adik-adik setiap hari toh. Di rumah kalau mama dan papa toh mau minta tolong, orang so nak ada beras, beli akang di warung adik. Duh tada kaki, ini mau pergi. Kalau nyanda ada sewa toh, doi mama dulu doi, baru kita mau pergi. Begitu kang adik-adik toh, adik-adik di rumah toh, atau nyanda ada yang begitu. Ya puji Tuhan kalau misalnya nyanda ada toh. Tapi kalau orang tua mau suruh, orang masih batada kaki toh, mama baru satu kata, orang so 10 kata, kung pakai mau make toh, mau marah-marah tuh mama kalau nyata iko mau toh, pamba pukul tamang di sekolah, nyanda melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu saling mengasihi, bukan hanya di rumah, tetapi juga di sekolah, dimanapun orang. Ketika orang mengasihi sesama, toh nyanda ada babaku pukul dan tamang di sekolah, toh nyanda ada babaku terek dan tamang, toh sampai bok-boku susere, toh itu so menyakiti hati Tuhan adik-adik. Apalagi kalau orang melawang orang pemama dan papa di rumah, toh Tuhan Yesus lebih senang kalau anak-anak bukan hanya mengasihi Tuhan Yesus, tetapi juga melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan setiap hari. Nah, demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan di saat ini. Kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama. Biarlah firman ini tidak lalu begitu saja, tetapi senantiasa makan tempat di hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat kepada Tuhan. Ketika kami mengasihi Tuhan, kami pun dapat melakukan setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, bahkan Encik Tika dalam tugas pelayanan. Biarlah Tuhan terus memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, demikianlah perjumpaan kita di saat ini. Ucapkan terima kasih buat orang semua dan sampai jumpa.